Aku membuka mata ketika matahari baru saja menyelinap melalui jendela rumahku yang sederhana. Rumahku tak besar. Dindingnya masih cat lama, tapi terasa hangat karena setiap sudutnya penuh kenangan. Aku bangun dengan daster sederhana bercorak bunga. Kain yang sudah agak pudar, tapi tetap nyaman. Aku selalu merasa cukup dengan apa yang kupunya. Di meja makan kecil, aku menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat, sayur bening, dan tempe goreng. Aku tersenyum membayangkan anakku yang kini sudah dewasa. Seorang syobang besar. Dulu, selalu merengek, ingin tambah tempe buat tantanganku. Meskipun dia sekarang sibuk, aku ingin tetap mengingatnya sebagai anak kecilku. Gumamku. Sambil mencuci piring, pikiranku melayang ke masa lalu. Aku membesarkan anakku seorang diri, dengan penuh perjuangan. Aku tak pernah punya harta mewah, tapi aku menanamkan kesederhanaan dan kerja keras padanya. Aku bangga. Walaupun kini dia punya segalanya, ia masih sering pulang ke rumah sederhana. Ini, ponselku berdering. Suara anakku terdengar dari seberang. Hangat dan penuh perhatian. Ibu, aku agak terburu-buru pagi ini. Ada rapat penting, doakan ya Bu. Aku tersenyum. Tentu nak, Ibu selalu doakan yang terbaik. Aku tak tahu, panggilan singkat itu akan jadi awal dari hari yang mengubah segalanya. Setelah menelepon, aku duduk di kursi bambu tua di teras rumah. Aku merapikan dasterku. Aku tahu, anakku mungkin lupa banyak hal kecil di tengah kesibukannya. Tapi aku tidak keberatan. Tugas seorang ibu memang menjaga. Meski dari kejauhan, itu terasa biasa saja. Aku tidak tahu bahwa sebentar lagi, aku akan berjalan ke sebuah tempat yang penuh kemewahan. Dengan pakaian sederhanaku ini, aku tidak sadar. Daster pudar yang kukenakan akan menjadi alasan sebuah penghinaan besar. Tapi untuk saat ini, aku hanya seorang ibu yang masih menikmati ketenangan pagi. Pagi itu, aku merapikan ruang tamu kecilku. Di atas meja, aku melihat sebuah ponsel mewah milik anakku. Rupanya dia terburu-buru tadi pagi hingga meninggalkannya. Aku tersenyum lirih. Anak ini selalu saja ceroboh dalam hal kecil. Aku duduk di kursi bambu, menatap ponsel itu. Ada rasa bimbang. Bank tempat anakku bekerja pasti sibuk. Penuh orang berjas rapi. Apakah pantas aku, dengan daster sederhana, mengantarkan ponsel itu ke sana? Tapi kemudian hatiku berbisik. Aku hanya seorang ibu yang ingin membantu anaknya. Aku memasukkan ponsel itu ke dalam tas kain lusuh milikku. Dengan langkah pelan, aku mulai berjalan menyusuri jalan desa menuju halte bus. Orang-orang di sekitar hanya tersenyum melihatku. Bagiku, dunia masih sederhana, penuh keramahan. Dalam bus, aku duduk di kursi dekat jendela. Aku memandangi gedung-gedung tinggi yang perlahan muncul ketika bus memasuki pusat kota. Aku teringat masa kecil anakku. Betapa keras ia belajar hingga bisa sampai di posisi sekarang. Hatiku penuh rasa bangga. Meski tubuhku diselimuti pakaian sederhana. Bus berhenti di dekat gedung tinggi menjulang. Aku menatap gedung bank mewah itu, tempat anakku menjadi pemimpin besar. Hatiku berdebar. Aku tahu, di balik pintu kaca itu, ada anakku yang dulu selalu kutimang dengan penuh kasih. Aku berdiri tegak, merapikan dasterku, menggenggam tas kain berisi ponsel anakku. Dengan keyakinan kecil di hati, aku melangkah menuju pintu besar. Bangkit, aku tidak tahu. Disinilah nanti hidupku akan diuji, bukan sebagai ibu dari seorang CEO, tapi sebagai manusia yang dipandang sebelah mata. Aku melangkah masuk ke lobi bank dengan hati berdebar. Lantai marmer berkilau. Lampu kristal menggantung indah. Dan orang-orang berlalu lalang dengan pakaian rapi. Jas, blazer, dan gaun elegan. Aku merasa asing. Seakan dasterku terlalu mencolok. Di tengah kemewahan ini, beberapa orang melirikku. Ada yang sekilas tersenyum ramah, tapi lebih banyak yang berbisik-bisik. Memandangku dari ujung kepala sampai kaki. Aku menundukkan kepala, memeluk tas kain berisi ponsel anakku erat-erat. Aku hanya ingin bertemu anakku, tidak lebih. Seorang satpam mendekat dengan raut wajah kaku. Ibu, ada keperluan apa di sini? Tanyanya sopan. Tapi matanya tampak menilai. Aku ingin bertemu dengan anakku. Dia bekerja di sini.
jawabku pelan. Tiba-tiba seorang pegawai muda berpakaian rapi ikut mendekat. Suaranya lantang, cukup keras, hingga terdengar orang lain. Ibu, bank ini bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan orang. Lihat pakaian ibu. Ini bank besar, bukan pasar, kata-katanya menohok. Aku terdiam, wajahku memanas. Beberapa nasabah menoleh. Sebagian tertawa kecil, sebagian lain menggelengkan kepala. Aku merasa kecil, seolah keberadaanku tidak diinginkan di sini. Tanganku bergetar memegang tas kain. Aku hanya ingin mengembalikan ponsel anakku. Gumamku hampir tak terdengar. Satpam ragu, tapi pegawai muda itu dengan tegas berkata, "Ibu, mau hangkil. Tempat ini bukan untuk orang berpakaian seperti itu." Aku berdiri terpaku di depan pintu kaca besar, antara ingin menyerah atau bertahan. Saat itulah aku sadar, perjuanganku baru saja dimulai. Aku masih berdiri di depan pintu. Kakak Bank, pegawai muda itu kembali bersuara lantang. "Ibu, kalau mau menemui orang, setidaknya berpakaian pantas. Jangan bawa suasana pasar ke dalam bank ini." Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Orang-orang di sekitar semakin memperhatikanku. Beberapa bergumam, sebagian memotret dengan ponsel mereka. Hariku Hank, aku hanya seorang ibu yang ingin mengantarkan ponsel. Tapi aku diperlakukan seolah aku orang asing yang tak pantas berada di sana. Aku melangkah mundur perlahan. Kaki terasa lemas. Aku merasakan tatapan tetipan menusuk dari segala arah. Aku ingin berteriak bahwa aku ibu dari pemimpin besar mereka. Tapi bibirku terkunci. Aku tak ingin anakku malu karena ibunya berpakaian sederhana. Satpam itu menatapku. Ekspresinya tidak sekeras pegawai muda tadi. Ada keraguan di matanya. Ia berkata, pelan, "Maaf Bu, mungkin sebaiknya Ibu kembali saja. Aturan di sini memang ketat." Kata-katanya halus, tapi bagiku tetap seperti pintu yang tertutup rapat. Aku berdiri di sana, menggenggam tas kainku lebih erat. Hati kecilku berbisik, aku tidak boleh menyerah. Aku datang untuk anakku, namun rasa malu dan rendah diri menahan langkahku. Aku menatap pintu kaca itu sekali lagi, bimbang antara mundur atau melawan rasa takutku. Aku melangkah keluar pintu bank. Udara kota terasa berat di dada. Aku menatap ponsel yang seharusnya sudah sampai di tangan anakku. Air mataku menetes, bukan karena marah, melainkan karena aku merasa tak dihargai sebagai manusia. Luka ini tak terlihat, tapi perihnya nyata. Aku duduk di bangku taman kecil di dekat gedung bank. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian rapi, sementara aku hanya seorang wanita dengan daster pudar. Aku menunduk, menggenggam tas kain berisi ponsel anakku. Mungkin aku memang tidak pantas masuk ke sana, bisikku pada diri sendiri. Aku teringat wajah anakku saat kecil. Ia sering menangis karena lupa membawa buku sekolah, lalu Okuyang selalu berlari mengantarkannya. Kalau bukan ibu, siapa lagi yang akan menjagamu? Kataku saat itu. Ingatan itu membuat air mataku kembali jatuh. Aku menatap gedung bank yang menjulang tinggi. Dinding kaca yang berkilau seolah berkata bahwa aku hanyalah orang kecil yang tak layak masuk. Hariku rapuh, seolah semua perjuangan membesarkan anak sendirian dulu tak ada artinya di mata orang-orang ini. Namun, di balik rasa malu dan sakit itu, ada suara halus di dalam diriku. Aku tidak datang untuk orang lain, aku datang untuk anakku. Kata-kata itu membuat dadaku bergetar. Aku tahu, meski dunia menolakku, anakku tetaplah anakku. Aku mengusap air mata dengan ujung daster. Lalu aku berdiri perlahan. Kaki ini masih gemetar, tapi aku melangkah lagi ke arah pintu bank. Aku tahu akan ada risiko dipermalukan lagi, tapi aku tidak bisa pulang tanpa menyelesaikan niatku. Aku berdiri lagi di depan pintu kaca itu. Satpam tadi menoleh. Tampak terkejut aku kembali. Pegawai muda itu masih ada di dalam, melirik dengan tatapan meremehkan. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dalam hati, "Untukmu nak, ibu akan bertahan." Aku berdiri di depan pintu kaca itu sekali lagi. Nafasku bergetar, tapi dalam hatiku, aku berdoa, "Ya Tuhan, beri aku keberanian." Aku tidak datang untuk diriku, tapi untuk anakku. Perlahan, aku melangkah masuk ke lobi bank
Orang-orang kembali melirik, beberapa tertawa kecil, seakan tak percaya aku kembali. Pegawai muda yang arogan itu mendecak kesal. "Ibu ini lagi. Apa tidak tahu malu?" katanya dengan suara keras. Aku menunduk, tapi tidak mundur. Aku menatap satpam dengan penuh harap. "Tolong Pak, aku hanya ingin menyerahkan sesuatu pada anakku. Dia bekerja di sini," kataku lirih. Tanganku gemetar saat merogoh tas kain, memperlihatkan ponsel yang tertinggal. Pegawai muda itu tertawa sinis. "Hanya menyerahkan ponsel? Bisa dititipkan, Bu. Tidak perlu masuk segala. Lagi pula, Ibu yakin anak Ibu pantas bekerja di sini?" Kata-kata itu seperti pisau menusuk hatiku. Tapi aku tetap menggenggam ponsel itu erat-erat. Seorang nasabah paruh baya yang sejak tadi memperhatikan, mendekat, dan berkata pelan, "Biarkan saja, Pak Satpam, kasihan. Mungkin benar ada keperluan." Aku menoleh padanya dengan mata berkaca-kaca, merasa sedikit terhibur. Ternyata masih ada orang yang bisa melihat dengan hati. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar tapi tegas, "Aku tidak akan pulang sebelum menyerahkan ini langsung ke anakku." Semua orang menoleh padaku. Wajahku memerah, tapi dalam hatiku tumbuh kekuatan baru. Aku menatap satpam dengan penuh harap. Namun, ia hanya menggeleng. "Maaf Bu, aturan tetap aturan. Tidak bisa sembarangan bertemu pimpinan." Suaranya lembut, tapi tegas. Rasanya seperti pintu besar itu semakin menutup rapat untukku. Pegawai muda itu menambahkan dengan nada tajam, "Ibu jangan memaksa. Ini bank, bukan rumah Ibu. Jangan sampai mengganggu nasabah lain." Ucapannya disertai tawa kecil, membuat wajahku semakin memanas. Aku melangkah ke sisi lobi, duduk di kursi tunggu. Aku memeluk tas kainku erat-erat. Setiap kali pintu lift terbuka, aku menoleh, berharap anakku keluar. Tapi waktu terus berjalan, dan yang kulihat hanya orang-orang berpakaian rapi yang menatapku aneh. Tak lama kemudian, pegawai muda itu kembali mendekat. "Ibu, jangan duduk di sini. Ini membuat suasana jadi tidak enak dipandang." Ia menunjuk pintu keluar dengan sikap tak sabar. Hati kecilku ingin menjerit, tapi tubuhku hanya mampu berdiri perlahan. Aku kembali berada di luar, berdiri di bawah. Terik matahari, gedung tinggi itu menjulang megah di depanku, seakan-akan mengejek kesederhanaanku. Aku menunduk. Air mata kembali jatuh, menetes di daster yang sudah pudar warnanya. Aku menatap ponsel di tanganku. "Nak, andai kau tahu ibumu di sini," bisikku lirih. Meski pintu ditutup untukku, hatiku berbisik bahwa suatu saat anakku akan tahu apa yang terjadi hari ini. Aku memilih untuk tetap bertahan, meski luka makin dalam. Aku berdiri di bawah terik matahari, tepat di depan pintu masuk bank. Orang-orang berlalu lalang. Sebagian melirikku dengan heran, sebagian lain pura-pura tidak melihat. Kakiku pegal, tubuhku lelah, tapi aku tidak beranjak. "Aku akan tetap di sini sampai anakku keluar," bisikku pada diri sendiri. Beberapa ibu-ibu lewat dengan pakaian rapi, membawa tas mewah. Mereka menatapku sambil berbisik. Aku tersenyum kecil. Meski hatiku sakit, aku tidak iri. Kataku dalam hati, aku hanya ingin menjalankan tugasku sebagai ibu. Pegawai muda arogan itu keluar bersama dua temannya. Wajahnya kesal melihatku masih di sana. "Ibu, masih di sini juga? Jangan bikin malu bang kami. Kalau mau menunggu, tunggu di tempat lain," katanya dengan suara sinis. Aku menunduk. Tidak ingin menambah keributan, tapi aku tetap berdiri di situ. Orang-orang mulai memperhatikan lagi. Beberapa bahkan tertawa pelan. Aku menggenggam tas kainku lebih erat, menahan air mata. "Sabar, sabar, demi anakku," ucapku dalam hati. Tiba-tiba, seorang nasabah parubaya yang pernah membelaku di dalam tadi keluar. Ia mendekat dan berkata pelan, "Ibu, jangan khawatir. Kalau memang benar anak ibu ada di sini, cepat atau lambat dia pasti tahu." Ucapan itu membuatku sedikit lebih tenang. Meski kakiku nyaris tak kuat berdiri, aku mendongak ke langit biru di atas gedung tinggi itu. "Nak, semoga kau tahu betapa besar cinta ibumu. Hari ini, ibu hanya ingin menemuimu."
Meski dunia menutup pintu, tekadku makin kuat. Meski tubuhku semakin lelah, aku berjanji. Aku tidak akan pulang sebelum ponsel ini sampai ke tangan anakku. Aku bersandar di dinding luar bank, keringat membasahi dahiku. Kakiku bergetar menahan letih, berkali-kali hampir terjatuh, tapi aku tetap berdiri. Sedikit lagi nak, ibu pasti bisa bertemu denganmu. Bisikku lirih. Beberapa orang yang keluar masuk bank terus melirikku. Ada yang berbisik, apa tidak malu? Kenapa memaksa masuk bank seperti itu? Ada pula yang menatap penuh kasihan. Hatiku perih. Tapi aku hanya menunduk dan memeluk tas kainku semakin erat. Pegawai muda arogan itu keluar lagi. Wajahnya tampak kesal. Suaranya keras, agar semua orang mendengar. Ibu, saya sudah bilang jangan ganggu suasana. Kalau masih memaksa, saya panggil keamanan lebih banyak. Kata-katanya membuat semua orang berhenti sejenak dan menatapku. Wajahku memerah menahan malu. Air mata jatuh tanpa bisa kubendung. Tiba-tiba ponsel di tanganku bergetar. Aku terkejut, itu ponsel anakku. Layar menyala, menampilkan namanya sendiri di daftar panggilan tak terjawab. Aku memandanginya dengan mata berkaca-kaca. Nak, kau pasti mencarimu ponselmu. Pintu lift bank terbuka. Dari kejauhan kulihat sosok yang sangat kukenal anakku. Berjas hitam, langkah tegap, wajah serius. Semua orang langsung memberi jalan. Jantungku berdegup kencang. Itu dia, anakku, gumamku, nyaris tak percaya. Aku ingin melangkah maju, tapi kakiku seakan terkunci. Pegawai muda itu masih berdiri di depanku, berusaha menahan. Aku hanya bisa menggenggam ponsel itu erat-erat. Air mata terus mengalir. Untuk sesaat, aku bertanya-tanya. Apakah akhirnya anakku akan melihat siapa ibunya yang selama ini ditolak mentah-mentah? Aku berdiri di dekat pintu masuk. Air mata masih mengalir. Saat anakku berjalan keluar dari lift, matanya bertemu dengan mataku. Hanya sepersekian detik, tapi rasanya waktu berhenti. Jantungku berdegup kencang. Ingin berteriak, "Nak, ini ibumu." Tapi suaraku tercekat. Pegawai muda itu melangkah cepat ke arah anakku, berusaha menjelaskan. "Pak, maaf, ada wanita berpakaian aneh mencoba masuk. Kami sudah usir, tapi dia keras kepala," katanya dengan suara keras, seolah ingin menunjukkan jasanya. Aku hanya bisa menunduk, semakin teriris mendengar kata-katanya. Anakku menoleh ke arahku. Keningnya berkerut. Matanya tajam tapi penuh tanya, seolah-olah ia mengenal siluetku. Tapi tak yakin, aku menggenggam ponselnya erat-erat. Berharap ia melihat benda itu. Orang-orang di sekitar berbisik-bisik. Ada yang menatapku iba. Ada pula yang menunggu drama ini terbongkar. Suasana lobi bank mendadak hening. Hanya suara detak langkah anakku yang semakin dekat terdengar. Aku mencoba membuka mulut, ingin berkata, "Nak, ini ibumu." Tapi suara tercekat. Tenggorokanku kering. Air mataku semakin deras. Aku ingin sekali melangkah maju, tapi kakiku terasa membeku. Akhirnya, anakku berhenti tepat beberapa langkah di depanku. Wajahnya serius. Suaranya tegas, namun terdengar heran. "Ibu ini siapa? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Pertanyaan itu membuat semua orang terdiam. Hatiku bergetar. Hebat anakku berdiri di depanku, tapi belum menyadari bahwa wanita yang dipermalukan ini adalah ibunya sendiri. Aku menggenggam ponsel itu dengan tangan bergetar. Dengan langkah ragu aku mengangkatnya tinggi-tinggi, memperlihatkan ke arah anakku. "Nak, ini ponselmu. Ibu yang bawakan." Bisikku lirih, hampir tak terdengar. Anakku terpaku, matanya membesar. Ekspresinya berubah seketika. "Ibu," suaranya tercekat, nyaris tak percaya. Semua orang di lobi menoleh dengan terkejut. Kerumunan langsung berbisik heboh. "Itu ibunya. Ibu dari CO." Suasana lobi berubah menjadi riuh. Pegawai muda yang tadi arogan menatapku dengan wajah pucat. Mulutnya terbuka tapi tak sanggup berkata apa-apa. Aku menunduk. Air mata menetes deras. Anakku berjalan cepat mendekat. Hampir saja memelukku. Tapi ia menahan diri karena semua mata tertuju padanya. Namun tatapannya jelas, penuh cinta, penuh amarah terhadap perlakuan yang kuterima.
dengan suara lantang dan berwibawa. Ia berkata, "Bagaimana kalian bisa memperlakukan ibuku seperti ini?" Suaranya menggema di lobi bank, membuat semua orang terdiam. Jantungku bergetar. Akhirnya anakku membelaku di depan semua orang. Pegawai arogan itu menunduk, wajahnya pucat pasi. Semua orang menunduk malu. Aku hanya bisa berdiri di samping anakku. Masih tak percaya semua ini nyata. Dalam hati, aku berbisik, akhirnya kebenaran muncul juga, meski hatiku telah lebih dulu terluka. Anakku berdiri di tengah lobi, dengan tubuh tegap, suaranya menggelegar. Ibu ini bukan orang asing. Beliau adalah ibuku wanita yang membesarkan aku hingga berdiri di sini. Semua orang terpaku. Tak ada yang berani berbisik lagi. Aku menutup wajahku dengan tangan. Air mataku pecah deras. Bukan karena malu, melainkan karena bangga anak yang dulu kubesarkan, kini berdiri tegak, membelaku di hadapan semua orang. Pegawai muda yang arogan itu langsung gemetar. Ia berusaha membela diri. Saya tidak tahu, Pak." Namun suaranya gugup. Tubuhnya bergetar, wajahnya pucat, langkahnya goyah. Anakku menatap pegawai itu dengan tajam. Tidak tahu bukan alasan untuk merendahkan manusia. "Mulai hari ini, kau tidak lagi bekerja di sini," ucapnya tegas. Suasana hening, seolah semua orang menahan napas. Kerumunan nasabah hanya bisa terdiam. Ada yang menatap kagum pada keberanian anakku. Ada pula yang menunduk malu karena tadi sempat ikut menghakimi dengan tatapan. Akhirnya, anakku mendekat dan memelukku erat di depan semua orang. "Maafkan aku, Bu. Seharusnya sejak dulu aku lebih peka," katanya lirih. Aku balas memeluknya sambil berbisik, "Ibu bangga padamu, Nak." Setelah pelukan itu, suasana lobi bank perlahan tenang. Semua mata masih tertuju pada kami. Aku bisa merasakan tatapan yang berbeda, bukan lagi merendahkan, tapi penuh hormat. Anakku berdiri di sampingku, memegang tanganku erat. Dengan suara lantang ia berkata, "Hari ini, kalian semua belajar satu hal. Jangan pernah menilai manusia dari pakaiannya." Ibu inilah alasan aku ada di sini. Para pegawai lain menunduk dalam. Wajah mereka merah padam. Nasabah yang tadinya ikut memandang sinis, kini menatapku penuh rasa hormat. Aku hanya bisa tersenyum tipis, meski hatiku masih bergetar. Anakku membawaku berjalan perlahan melewati lobi. Bang, setiap langkah terasa berat. Tapi kali ini, bukan karena malu, melainkan karena setiap mata memandangku, seolah aku adalah sosok yang berharga. Tiba-tiba, dari kerumunan, terdengar tepuk tangan. Lalu, menyusul yang lain. Suara itu memenuhi lobi, membuatku terharu. Aku menunduk, tak mampu menahan air mata lagi. Anakku berbisik di telingaku sambil tersenyum. "Mulai hari ini, semua orang akan tahu siapa sosok paling penting dalam hidupku." Aku mengangguk pelan, hatiku lega. Seolah beban yang lama kupikul, akhirnya terlepas. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku duduk di teras rumah sederhana. Burung-burung berkicau, udara segar masuk ke dadaku. Aku masih mengenakan daster bunga pastel kesayanganku. Anakku pulang dari kantor lebih awal. Ia duduk di sampingku. Kali ini bukan sebagai seorang CEO, tapi sebagai anak yang ingin bersama ibunya. "Bu, aku belajar banyak darimu," katanya lembut. Aku menuangkan teh hangat ke dalam 2 cangkir. Kami menyesap perlahan, tanpa kata, hanya saling memahami. Teh itu seolah menyatukan luka dan cinta kami. Aku menatap langit sore. Orang sering melihat dari luar, Nak. Tapi yang membuat kita berharga, bukan pakaian atau harta, melainkan hati yang tulus. Kataku pelan. Anakku mengangguk. Matanya berbinar penuh hormat. Anakku menggenggam tanganku erat. "Aku janji, Bu, tidak akan kubiarkan seorang pun lagi diremehkan hanya karena penampilannya." Suaranya penuh tekad. Aku tersenyum, menatapnya penuh cinta. Itu saja sudah cukup membuat ibu bahagia. Angin sore berhembus, membawa perasaan lega. Aku tahu, cerita ini bukan sekadar tentang aku, tapi tentang semua orang yang pernah diremehkan.